Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 tentang mata kuliah metode penelitian, yaitu saya sendiri Simayuni, yang kedua Sophie, dan ketiga Mardiati. Baiklah, materi kami tentang pengertian, karakteristik, macam-macam desain, dan komponen dalam metodologi eksperimen. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri pertama, yaitu tentang pengertian dan karakteristik penelitian. Menurut pendapat para ahli, penelitian eksperimen adalah penelitian pengaruh yang berkaitan terhadap perilaku yang timbul sebagai akibat perilaku. Dengan kata lain, penelitian eksperimen merupakan suatu penelitian untuk mengetahui perubahan pada suatu keadaan dikarenakan yang dikendalikan secara erat, yang bisa dikatakan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perilaku tertentu yang lain dalam kondisi yang terkendali atau teratur. Yang kedua yaitu karakteristik penelitian eksperimen. Yang pertama, variabel, yaitu diatur secara tertib erat, baik dengan menetapkan kontrol, memanipulasi langsung maupun redam dalam artian kata acak. Yang kedua, adanya kelompok kontrol sebagai data dasar baseline untuk dibandingkan dalam kelompok eksperimen lainnya. 3. Memusatkan diri pada pengontrolan variasi tersebut. 4. Validitas internal untuk mengetahui apakah memanipulasi eksperimen yang dilakukan apakah benar-benar menimbulkan perbedaan. Yaitu yang kelima, validitas eksternal, berkaitan bagaimana kepresentatifan penemuan penelitian dan berkaitan dengan menggeneralisasikan pada kondisi yang sama. Yaitu yang keenam, semua variabel yang penting diusahakan kecuali variabel yang sama secara sengaja dimanipulasikan atau dibiarkan bervariasi. Yang selanjutnya yaitu 2 alasan penelitian eksperimen dalam bidang pendidikan, yaitu yang pertama, metode pengajaran yang lebih tepat disetting secara alami dan dikomparasikan di dalam keadaan yang tidak biasa. Yang kedua, penelitian dasar dengan tujuan menurunkan prinsip hukum teoritis ke dalam ilmu terapan yang sesuai dengan permasalahan sekolah. Sekian penjelasan atau ulasan dari pemateri 1. Selanjutnya, pemateri selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mardiati dan Sophie. Kepada Mardiati dan Sophie kami persilahkan. Beberapa macam desain eksperimen. Yang pertama, pre-eksperimental. Desain ini merupakan desain yang sungguh-sungguh. Hal ini dikarenakan tidak adanya variabel kontrol dan sampel tidak dipilih secara random. Yang kedua, true experimental. Di dalam desain ini, peneliti dapat mengontrol semua variasi luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Yang ketiga, factorial eksperimen. Desain ini merupakan modifikasi dari desain true eksperimental, yaitu dengan memperhatikan kemungkinan adanya variabel moderator yang mempengaruhi perlakuan terhadap hasil. Yang keempat, quasi eksperimental. Desain ini juga disebut eksperimen pura-pura. Desain ini digunakan jika peneliti dapat melakukan kontrol atas berbagai variasi yang berpengaruh, tetapi tidak cukup untuk melakukan eksperimen yang sesungguhnya. Nah, hal yang penting untuk diperhatikan adalah pembagian atau alokasi unit eksperimen menjadi kelompok kontrol atau kelompok uji haruslah random. Demikian juga antara kelompok kontrol dengan kelompok uji harus identik. Tetapi tentu sangat sulit untuk diperoleh 2 kelompok unit eksperimen yang benar-benar identik. Untuk itu, maka kelompok kontrol dan kelompok uji diusahakan agar keduanya mendapatkan sebanyak mungkin berbagai ciri dan force and dynamic yang sama, paling tidak setara. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.